Ku pandang jamrut untayan pulang, mencebur tertabur beribu-ribu, melingkar pasir air bening, memantul senyum lambaian liur. Ku pandang laut terbentang luas, mengalun bergulung ombak beribu, berenang ikan dalam hening, gemulai indah sirip melambai. Ku melayang mengikuti angin, melayang, 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 melayang. Indah, 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 Nusantaraku. Ganas sekali lagu itu, Bah. Agak. Ciptaan siapa itu, Pastor? Inilah, kau lihat itu, ini kasetnya ini. Wah, kok kaset malu kali aku kaset. Ini waktu kapan Pastor bikin itu? Kan waktu kuliah di Roma dulu. Oke, Jadi semester kuliah di Roma. terakhir saya ingin membuat sebuah karya. Inilah seperti tugas akhirnya atau bagaimana? Boleh, sebenarnya ini tidak diwajibkan tapi saya pilih. Oke. Ya, dan ada pemusik semua, kan kami sekolah musik. Lengkap. Profesional semua lah berarti ya? Ada dosen saya, ada studionya. Oke. Jadi teman kelasku vokal yang dua ini. Oke. Satu ini orang Italia, Daniela Abbadelli. Satu orang Jepang, Oke. Yuri Takanaka. Jadi mereka kusuruh menyanyi. Saya satu lagu aja kan, mereka Oke. saya suruh nyanyi. Karena lebih bagus suara mereka daripada suara Pastor gitu. Jangan main-main. Makanya Pastor satu aja kan. Jadi Di Archipelago Nusantara. Bel itu Archipelago ya. bahasa Italia itu Bahasa kan. Italia ya. Saya terjemahkan dalam bahasa Italia. Jadi agak laku keras ini di Italia, jangan main-main dulu. Dulu. karena apa Tapi ya? sebenarnya kan karena ketika di negeri luar kita rupanya kerinduan ke Indonesia itu kan ada ya. Iya, 5 tahun tak pulang-pulang kan. Jadi saya mengutarakannya ini, membuat puisi. Sebenarnya ada lagu ini, ada juga saya buat di Inggris, anak-anak kecil. Karena saya lihat di taman itu kan banyak kecil. Anak kecil. Itu kan. Burung-burung. Nah, itu di apa itu, di Roma, burung-burung kan. Oke. Karena banyak kali burung dan tidak ada yang mengganggu. Kalau di sini langsung dilempar. Jadi kalau kayak gitu langsung terinspirasinya Pastor. Terinspirasi kan. Membuat lagu ya. Kemudian di Sungai Donau, itulah yang Sungai Donau, ya. Ina kan. Sungai Donau. Jadi ini semua kecintaan kepada tanah air ya. Tapi kayaknya banyak kasetnya ku tengok di gudang yang tak laku ya di. Jangan main-main, kalau saya tidak mau menjual. Jadi kalau, tapi kan sayangnya kan kalaupun orang mau membeli ini, tak ada lagi pemutarnya.
Jadi siapa yang mau gratis? Siapa yang masih muda begini? Tapi tak ada lagi alat pemutar. Di dalam kaset ini ada apa ya? 8 lagu. Iya. Satu di side A ini ada Indah Nusantara, Pagi Usah kau Indah. sebut semua. Ada juga di sini Pastor Danau Toba. Ada. Danau Toba. Danau Toba. Daniela Abadelli. Abadelli dia menyanyikannya itu kan. Oke. Jadi dan memang direkam di Italia. Bayangkan. Kalau rekaman di Indonesia harusnya nggak ada apa-apanya lah dibanding ini ya. Penyanyinya aja yang agak apa ini. Aduh. Tapi mantap nih tadi lagu itu kan. Saya sebenarnya terharu lah. Saya bayangkan bahwa saya melayang kan. Kalau bercerita kita tentang Indonesia, selalu itu saya banggakan. Tahu kalian berapa pulau Indonesia? 16.000. Hah? Berarti sebesar kota apalah korek api katanya. Bodoh kau. Kalau orang Italia dia, ayo ambil bebas itu kan. Diukur Indonesia dan Italia. Pulau Sumatera lebih besar dari Italia. Katanya itulah kebanggaan kan. Jadi saya juga ingat waktu cerita pastor waktu ke Israel kan ditanya dari mana, dari Indonesia. Di mana itu di Indonesia? Iya. Kencingkan di semua tenggelam kalian. Bilang kan sudah kuterangkan between Singapore and Australia. Where is it? Tentara pula dia kan, senyum-senyum dia. Seorang gadis, seorang Israel. Tak tahu kau berapa penduduk Indonesia tahu? 260 juta. Hah? Baru dia terkejut. Baru ku lebih-lebihkan lah. Ini kan kebanggaan akan Indonesia. Saya selalu banggakan Indonesia kan. Tapi sebenarnya kan bagaimananya kalau kita kan sudah 76 tahun ya Indonesia 76 tahun ya. 76 tahun yang lalu ada duit itu 75. Iya, 75. Saya hanya dapat 2 lembar. Kan gitu kan. Bagaimananya sebenarnya prinsip kita umat Katolik dalam bernegara ini? Apakah kita harus lebih mendengarkan Paus daripada Jokowi atau lebih mendengarkan Uskup Monsinyur Cornelius daripada Pak Edi Rahmayadi? Oh iya. Bagaimana nih? Tunggu Karena dulu, lihat dulu penguasanya ini. mereka. Lihat Rosario ini semua kan. Coba pegang satu kan. Merah putih. Merah putih. Rosario merah putih. Merah putih. Bayangkanlah 100% Katolik 100% Indonesia. Itu sejalan itu ya, tidak Sejalan. Jadi sebenarnya kalau kita mau memang orang Katolik kan tidak pernah melawan negara, ya. Tidak boleh dan tidak boleh. Tidak Coba pernah direstui negara untuk apa? Tidak pernah kita dipersetujui. lihat dulu itu pendasaran kita Gaudium et Spes ini. Oke, ada baca aja dulu. Ada Ini dokumen Gaudium et Spes ini. sudah Konsili Vatikan kedua Ya. kan dikeluarkan hubungan gereja dan negara bagaimana sebenarnya. Ini pegangan kita. Ya, coba kau mau bacakan aja dulu. Pandangan gereja terhadap politik lah ini berarti ya. Iya. Yang poin yang pertama yang mungkin diingat itu adalah bahwa terutama dalam masyarakat yang bersifat majemuk Di Indonesia umpamanya ya. ya, Sangat sangat majemuk. pentinglah bahwa orang-orang mempunyai pandangan yang tepat tentang hubungan antara negara dan gereja. Biar kita tahu para umat kita kan bagaimanakah sebenarnya hubungan gereja dengan negara. Apa dibilang ya? Ya kan? Dan bahwa ada pembedaan yang jelas antara apa yang dijalankan oleh umat Kristen entah sebagai perorangan, entah secara kolektif atas nama mereka sendiri selaku warga negara. Jadi bisa dia umpamanya di kantor atas nama pribadi dan seterusnya itu ya. Tapi dalam bimbingan suara hati Kristiani kan. Di bawah bimbingan suara hati Kristiani. Kalau saya umpamanya menjadi PNS. Ya. Bekerja di entah di kementerian dan seterusnya kan. Iya. Di bea dan cukai lah mungkin Bea misalnya. dan cukai. Saya secara pribadi di situ sebagai orang Kristen menggunakan suara hati saya. Ini suara hati itu kalau dikatakan pihak lain itu ya. Dan di pihak lain apa yang mereka jalankan atas nama gereja bersama para gembala mereka. Jadi umpamanya pribadi lain kan. Jadi sendiri-sendiri kita semua harus menunjukkan saya orang sejati pengikut Kristus dalam bernegara ini. Jadi jangan korupsi, jangan akhirnya menipu atau memanipulasi undang-undang dan seterusnya. Kalau saya anggota DPR umpamanya kan lalu harus membela rakyat kecil ya. Tetapi lain lagi dari satu pihak
bersama dengan gembala gereja. Jadi resmi, inilah pendapat kami tentang pemilu. Nah, ini kan. Ya. Dan seterusnya apalagi dikatakan? Berdasarkan tugas maupun wewenangnya, Nah, ini perlu. gereja sama sekali tidak dapat dicampur adukan dengan negara. Jadi dikatakan berdasarkan tugas maupun wewenang, tidak boleh gereja dicampur adukan dengan negara. Tugas dan wewenang. Tapi apa katanya? Dan gereja tidak terikat pada sistem politik manapun juga. Gereja kita tidak terikat pada sistem politik apapun. Pamannya ada politik komunis, tidak tahu kita itu entah politik liberal. Kita tidak terikat di situ, ya. Berarti pastor pun tidak boleh berpolitik. Dalam arti langsung dia umpamanya menjadi bupati, menjadi DPR tak boleh. Ada Tapi hukum gereja. menganimasi umat supaya tetap menjalankan politik dan seterusnya sesuai dengan ajaran Kristiani, ajaran Kristus. Ini tugasnya. Ada lagi dikatakan umpamanya. Sekaligus gereja itu menjadi tanda dalam perlindungan transendensi pribadi manusia. Nah, itulah. Jadi kita bertransenden dalam masyarakat. Inilah sebenarnya gereja itu di dalam negara manapun nampak dilihat orang ini bukan duniawi, ada untuk surgawi. Ini sebenarnya kan. Jadi dalam hal ini di bidang masing-masing negara dan gereja bersifat otonom, itu yang harus kita ingat. Tapi kan tak jarang juga kan pastor, misalnya kan dalam berbagai ada lembaga dari sebagai perwakilan negara untuk ngurusin gereja ini, kayak katakanlah Pembimas, ya. Pembimas, kayak kan ada pembimas Katolik yang ini kan berarti dalam artian ada upaya katakanlah mencoba mengkolaborasikan negara dengan agama ini. Bagaimana? Memang sebenarnya bagus kalau ada kerjasama. Itu jelas juga dikatakan ya, bahwa kalau ada kerjasama sangat bagus. Jadi di sini pelaksanaan akan semakin efektif katanya kan. Ya. Jika dijalankan keduanya demi kesejahteraan umum. Bukan demi berarti kesejahteraan apa umum. ya? Terutama kesejahteraan umum, bukan berarti kemudian dalam usahanya untuk misalnya korupsi atau selalu kesejahteraan umum. pendanaan, lalu katakannya demi kerajaan Tuhan pelayanan katanya. Kan seperti di Indonesia agak istimewa itu kan, ada pembimas ya seluruh agama kan. Iya. Dan itu bagus juga ya. Tapi tanda kepedulian negara terhadap agama. Tapi sekiranya itu ditegaskan ya, dikatakan juga itu sekiranya itu hak istimewa itu akhirnya melanggar ajaran iman, harus dilepaskan, tak mau. Oke. Kalau ada umpamanya bantuan pemerintah dan seterusnya, tapi akhirnya itu melepaskan iman kita, artinya menjadi menindas orang kecil, atau menjadi bahan tempat mencuri, atau memperkaya diri. Dibuat kegiatan-kegiatan tapi untuk memperkaya diri kan, bukan untuk kesejahteraan umum. Seakan-akan kegiatan gereja. Seakan kegiatan gereja dimanipulasi lah kan. Nah, ini hati-hati kalau ada seperti itu. Kalau memang tujuan pemerintah kan sangat bagus ya, membantu mencoba terlibat dan mendukung dan itu membantu. bagus sekali di Indonesia kan. Dan tapi kalau akhirnya privilege atau bantuan seperti itu akhirnya dilihat menghancurkan iman, menghancurkan iman dan tidak memperdulikan kita katakanlah kejujuran dan seterusnya, gereja berani lepas, jangan terlibat. Bukan hanya kegiatan-kegiatan tertentu, tapi kadang-kadang itu berpolitik. Tapi kalau umpamanya dilihat ini menghancurkan umat, walaupun diberikan kepada kita fasilitas, lepaskan. Lebih baik menderita daripada ini prinsip gereja ya. Jadi dalam hal itu, apalagi hak asasi manusia, jangan pernah gereja akhirnya digunakan oleh pemerintah tapi menginjak hak manusia. Asasi manusia kan. Gereja pasti akan menolak itu. Di sinilah sebenarnya kan, kalau kita lihat juga dasar-dasar dari kitab suci sebenarnya mungkin penting kali ini. Mengapa sebenarnya, bagaimana hubungan gereja dan negara menurut kitab suci kita? Coba dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada itu. Di Amsal, Amsal 8 ayat 15. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Maksudnya tadi, karena akulah para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Jadi karena Tuhan, maka raja bisa memerintah. Jadi artinya kuasa itu dari Tuhan. Jangan main-main, bukan dari
dirimu sendiri. Karena ada juga dulu raja yang mengangkat dia menjadi Tuhan kan. Ya. Menjadi Akulah Tuhan, titisan, katanya begitu. Itu. Nah, ini satu dari Amsal, apa lagi dari Ada lagi dari kebijaksanaan Salomo. Wah, ini Kan gitu coba kita ayat lihat ya. bab 6 ayat 3. Oleh sebab kuasa telah kamu terima daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Ini penting, ancaman ini. Dia akan menyelidik semua perbuatan kamu dan meneliti segalanya. Inilah, jadi di sini sebenarnya sudah dalam perjanjian lama jelas itu dikatakan ya. Ya. Oleh sebab kuasa ya telah kamu terima daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi kamu jangan main-main, nanti Tuhan akan diaudit melihat. itu ya, diaudit oleh Tuhan. Bagaimana kau Salomo? Katanya gitu kan. ya. Itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru ini pegangan ini kita dia. memang tegas juga gereja kita. Di Yohanes 19 ayat 11 ini Yesus menjawab, engkau tidak memiliki kuasa apapun atas diriku. Ini ini seperti kepada apa ya? Pilatus ya. Pasio ini ya, pasio waktu kisah sengsara. Engkau tidak memiliki kuasa apapun atas diriku, kecuali kuasa itu diberikan kepadamu dari atas. Itulah sebabnya orang yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah itulah, jadi Pilatus kan waktu itu memutuskan kan, jadi dipikirnya dia, tahu kau bahwa aku yang berkuasa, katanya kan. Iya. Yesus akhirnya mengatakan, engkau tidak memiliki kuasa apapun atas diriku kalau tidak dari atas. Karena di sini Yesus memperhatikan bahwa ajarannya sudah dibawa ke ranah politik. Kan Itulah, begitu kan? jadi akhirnya, jadi jangan Pilatus mengatakan aku yang berkuasa, aku yang bisa menghukum kau atau tidak, melepaskan kau. Tapi memang itulah orang yang Yahudi waktu itu yang lebih berat dosanya ya. Karena dia. Oke, terus lagi, biar Ada kita lagi, tahu semua. Matius 22 ayat 21. Mereka menjawab, Kaisar. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, oleh karena itu, bayarlah kepada Kaisar hal-hal milik Kaisar, dan kepada Allah hal-hal yang adalah milik Allah. Uang itu waktu diambil kan, dia ada apa? Ada gambar Kaisar, ada. Ini, jadi orang Kristen Katolik itu harus taat membayar pajak. Ya, kita harus membayar pajak. Jangan main-main, tidak diizinkan oleh gereja kami membayar pajak hanya kepada Tuhan. Tak ada itu. Yesus sendiri sudah mengatakan, berikanlah hak Kaisar kepada Kaisar, berikanlah kepada Yahweh apa haknya. Ini, jadi kita ada duniawi, tapi orang Kristen kan di dalam kehidupan bernegara ini selalu dia melihat negara ini semua konstitusi atau undang-undangnya adalah menuju kehidupan yang lain, bukan di dunia ini saja. Jadi kalau umpamanya ketika ada kehidupan di dunia ini hanya itu tujuannya, sehingga umpamanya abortus diizinkan contoh, itu ras salah kan atau apa lain, maka gereja selalu menunjukkan bukan ini. Ada kehidupan yang lain. Sehingga umpamanya ketika ada pandemi ini, memang negara juga bagus ya, dan kita berdoa. Mohon sampai semua tokoh-tokoh agama berdoa supaya hilang pandemi ini kan. Jadi ada tujuan yang lain dari hidup bernegara ini, bukan hanya di dunia. Dan ada lagi mungkin dari Rasul Paulus pun Paulus menyinggung ini kan. Tiap di Roma 13 ya kan ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ini catat ya, sebab itu ya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita dilarang melawan pemerintah kan. Jangan kita lawan Pak Edi Rahmayadi, nggak boleh Pak Jokowi juga. Kecuali nanti kalau menjadi akhirnya melanggar hak asasi manusia dan seterusnya, itu pun buat kita lawan dengan pedang. Tidak hanya kita berikan masukan dan seterusnya. Tidak ada kita umpamanya pasukan Katolik. Pemkri, kita utus Pemkri berani mati. Kan gitu kan. Pasukan pembela Katolik. Tak ada itu. Pembela Katolik Indonesia. PKI. Jadi PKI. Tak ada itu. Front pembela kita Katolik Indonesia. Tak ada itu. Karena sudah kuatnya Tuhan. Ngapain pula? Karena itu kalau kita dihina-hina pun udahlah, Tuhan itu akan mengerti. Mana bisa dilawan Tuhan. Tapi itulah kan kalau dari
dari kecil adanya seperti pembawa semangat untuk Kami kan dulu di kampung lah ini kan asal 17 Agustus itu luar biasa kegembiraan. Mana? 17 Tunggu dulu. Bukan itu. Belum bisa kalian bahasa Indonesia ya. Jadi dulu kan apalagi waktu ada PRRI dulu kan PRRI. Simbolon. Jadi Simbolon itu satu marga kalian itu kan merasa dari pangururan itu. Pangururan bisa ini. Pemberontak kan. Jadi waktu itu sudah apa kan sudah merdeka sebenarnya. Akhirnya datang tentara pusat. Oke, tentara pusat ini dari mana ini? Dari pusat lah. Si itu SB istilahnya. Mulyani dulu kan datang juga kan. Oke. Menghantam PRRI yang tak berapa itu kan. Simbolon itu. Jadi saya ingat rupanya asal 17 Agustus selalu anak SD dulu yang banyak ya, SMP digerakkan untuk nanti 17 Agustus berkumpul di depan kantor camat di seperti Onan, proyek cinta negara di ya? Onan lah kan. Iya. Dan masing-masing SD menunjukkan tumba atau lagu atau drama. Dan nanti banyak orang memberikan duit, pulang dari situ, jadi bisa makan-makan. Tapi latihannya sudah berbulan-bulan itu. Setiap sekolah kita mungkin belajarnya sikitnya kan. Bapak saya dulu kepala sekolah kan main-main. Karena itu saya bintangnya. Jadi berbulan-bulan setiap sudah keluar main kedua pulang lah. Sudah ya, terus latihan. Latihan kami katanya gitu. Jadi mertuba kan bahwa sudah marsogot mabuan ulus. Dan memang ditanamkanlah di situ patriotisme kan. Itulah yang laguku ini kan laguku ini. Nanti dengarkan laguku ini Jadi memang pernah lagi saya sebenarnya sebagai orang Indonesia tak pernah sedikit pun merasa minder, tidak. Aku juga. Dengan negara manapun itu. Iya. Walaupun kadang-kadang kurang ajarnya mereka tidak kenal kan. Padahal kecil kali negaranya. Umpamanya kalau kita lihat negara Swiss itu kan, kadang-kadang saya berguru kepada mereka. Kalau kita naik sepeda silap sudah keluar negeri. Karena kecil kali. Iya, Swiss memang negara kecil. Seperti Singapura. Iya. Bosanlah di Singapura. Mau kemana kau di Singapura? Aku takkan mau di Singapura. Karena kecil kali negaranya. Belum habis rokok sebatang udah di Malaysia. Sudah di luar negeri. Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Habis pun satu pabrik rokok tak sampai ke ujung. 7 jam naik kapal pesawat. Jadi pernah ini kan pengalaman luar negeri ini. Saya tidak mau naik pesawat dari London kembali ke Roma. Karena nggak ada uang? Bukan, karena pengalaman naik pesawat sudah sampai. Jadi saya dengar ada kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Jadi naik kapal laut lah aku dari London ke Hoek van Holland ke Belanda kan. Jadi saya tidak menyewa kamar, semua orang selku mahasiswa banyak juga, kakek mahasiswa lah aku kan. Duduk-duduk di situ. Saya ada bioskop di situ menonton aku. Keluar dari bioskop tak ada lagi orang. Di mana orang-orang itu? Saya tanya anak buah kapal itu kan krunya itu di belakang katanya kan. Rupanya di situ pas terang bulan memang kan. Kan 7 jam naik kapal laut kan. Pas terang bulan. Jadi ada gitar. Nyanyi. Saya orang Indonesia mana malu. Langsung saya pinjam. Can I take your guitar? Langsung dikasih. Situ kan kalau kita tampil bertemu orang. Di sini kan dikasari, torahay botoho. Katanya kan ini kan. Batang sembilan dah katanya gitu kan. Sana langsung positif semua. Kan ada ratusan orang di berita itu kan. Jadi saya ceritakan lah. Ada Danau Toba di tempatku di Indonesia, North Sumatera sangat indah. Lagunya ini kita semua mendayung. Kano, aku bilang lah kano kan kapal ini kan. Sing so. Roll the boat. Sing so. This is tenor, this is sopran. I say it. Sing so. Nyanyi semua mereka. Sing so. Ini sing so. Udah. Dayung. Tum. Nyanyi lah aku kan. Sing so. Gitu loh orang itu. Datang dekat saya orang negro. Datang lagi, yang kerintet apa kan makin semangat aku. Luga honau dapar. Lama-lama habis kata-kata aku kan, mereka sudah siap kan. Birong nai dong aku nai saping Sing tak so. ada mengerti. Setuju dia. Sing so. Bunio pero anai hera begula dak sing so. Senang kali
mereka. Sampai pagi-paginya di Hoek van Holland, Ya. kami keluar semua mengatakan Indonesia, Indonesia. Inilah kebanggaan akan Indonesia. Itu dia. Itulah. Jadi kesimpulan sebenarnya ya, menurut ajaran resmi Gereja Katolik, Ya. negara memiliki otonomi, gereja juga memiliki otonomi. Keduanya berbeda, punya ciri khas masing-masing. Ya. Saling menghormati wilayah kewenangan masing-masing. Namun keduanya bisa dan seharusnya bekerja sama melayani masyarakat manusia dan kesejahteraan masyarakat manusia itu. Itulah sebenarnya. Jadi selamat merdeka ya. Yes. Ini 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke. Dan tahu sudah kita jual ini malu Bang. apa? Siapa yang mau membeli silakan di toko ikan asin. Oke, terima kasih Pastor. Ya. Lagu terakhir nanti di 10 November. Oke, itu dia. 10 November tahun 45, sebuah perporangan di tanah Surabaya. Belanda Inggris nang songo di tentara Gurkha, mangolu manang mata di dapat todo musuh. Inangi doge amang di simarage lage, inangi doge amang humoko pitabe. Ulangnya satu. Inangi doge dah, inangi doge itu. Ya. Dari awal aja. Oke. 10 November tahun 45, sebuah perporangan di tanah Surabaya. Belanda Inggris nang songo di tentara Gurkha, mangolu manang mate di dapot todo musuh. Inang idoge amang di simarage lage, inang idoge amang humoko pitabe. 10 November tahun 45, sebuah perporangan di tanah Surabaya. Belanda Inggris nang songo di tentara Gurkha, mangolu manang mate di dapot todo musuhna. Inang idoge amang simaragi ragi, inang idoge amang humoko pitabe.